Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membuat podcast tentang penafsiran ayat jual beli. Saya Aditya, selaku kameramen dengan NIM 25021040-025. Saya Anca Saputra sebagai editor dengan NIM 250210404026. Saya Gadis Pratiwi dengan NIM 2502104001 sebagai host. Saya Triwahyuni dengan NIM 250210400146 sebagai narasumber. Saya Mediana Uktarina dengan NIM 2502104015 sebagai host. Berakhirnya perkenalan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Gadis Pratiwi dan kami akan membawakan podcast yang paling spesial banget hari ini, yaitu bareng rekan saya yang paling asik, yaitu Mediana. Halo, saya Mediana Uktarina. Di sini kita bakal seru-seruan tapi berilmu. Di mana kita bakal bedah ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pondasi kita dalam jual beli. Betul banget Imai, apalagi kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah di Raden Fatah, yang dimana kita harus mengetahui apa saja isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita sudah mengundang pakarnya nih, yaitu Kak Triwahyuni. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Senang banget nih saya bisa ketemu sama saudari Gadis dan Mai. Sehingga kita bisa membahas materi yang sangat penting untuk kita nanti di masa yang akan datang. Oke Kak Tri, langsung aja nih. Kita sering banget kan membaca di Quran surat An-Nisa ayat 29 soal larangan memakan harta secara batil dan harus suka sama atau taradin minkum. Pertanyaan nih Kak, bagaimana kalau ada orang yang terpaksa jual barangnya karena butuh uang banget nih, atau kepepet? Secara lisan dia bilang setuju, tapi hatinya berat. Sah nggak sih Kak transaksinya secara syariat? Nah, ini poin menarik dari penafsiran ayat ini. Berdasarkan tafsir Al-Misbah atau At-Tahrir, karena itu memang ruhya akad, namun kita harus bedakan antara terpaksa karena keadaan dan dipaksa oleh orang lain. Kalau penjual butuh uang tapi harga yang diberikan pembeli itu harga pasar yang wajar, maka sah-sah saja. Berarti yang nggak boleh itu kalau kita manfaati posisi sulit, juga buat menekan harga sering rendahnya ya Kak? Cepat banget nih, itu masuk kategori batil. Karena unsur kezaliman. Ingat, di akhir ayat itu ada peringatan, jangan membunuh dirimu. Para musafir bilang, merusak ekonomi orang lain secara zalim itu perlahan bakal merusak tatanan masyarakat dan dari kita sendiri, diri kita sendiri. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Oleh karena itu kita manusia atau umat muslim di muka bumi ini dilarang keras untuk berlaku batil pada sesama, kepada diri sendiri, karena itu bisa merugikan orang lain dan termasuk juga bisa merugikan diri kita sendiri. Misal ini Kak, itu yang lebih sensitif. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 275, banyak orang zaman sekarang, apalagi pembisnis muda, menganggap bunga atau benda itu hal wajar buat uang administrasi. Mereka bilang, jual beli sama riba kan sama-sama cari untung. Gimana kita nanggepin ini lewat ayat tersebut menurut Kak Triwahyuni? Wah, itu persis banget sama ucapan kaum jahiliyah yang direkam di ayat ini. Innamal bai'u mislur riba. Tapi Allah jawab dengan tegas. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Karena jual beli itu adalah pertukaran nilai, jasa, dan ada risiko yang dibagi. Sedangkan riba
itu tambahan dari hutang yang sifatnya eksploitatif. Bahkan di ayat itu digambarin orang yang makan riba itu kayak orang yang kemasukan setan ya kak. Nggak tenang gitu jalannya. Betul banget nih gadis. Itu simbol ketidakberkahan. Makanya sebisa mungkin kita cari alternatif akad syariah seperti mudarabah atau murabahah yang lebih adil buat semua pihak. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, telah dijelaskan bahwasanya di dalam ayat ini bahwa jual beli dengan orang yang melakukan riba itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Tatkala Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bersedekah dan apa yang mereka dapatkan di sisi Allah dari segala kebaikan dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka. Lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, para pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik. Dan Allah menggambarkan bahwa mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka. Untuk itu, sebagaimana mereka saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang keji seperti orang-orang gila. Mereka disiksa di dalam barzakh dan pada hari kiamat bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur. Mereka hingga hari kebangkitan dan hari berkumpulnya makhluk. Bahwasanya orang-orang yang melakukan riba itu akan dikumpulkan di dalam neraka dan tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah. Sebagaimana contohnya mereka melakukan riba di dunia, maka Allah akan membalasnya di akhirat kelak. Terakhir nih kak, di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Kita dibilang harus mengerti berhenti total jual beli pas azan Jumat. Tapi abis itu disuruh bertebaran lagi cari karunia Allah. Gimana caranya ambisi? Biar ambisi cari cuan kita nggak bikin kita mabuk di dunia. Kuncinya adalah di ayat 10. Ingatlah, Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Berbisnis itu ibadah. Ambisi itu bagus dari umat kuat, biar umat kuat ekonomi. Tapi jangan sampai harta itu jadi tujuan akhir. Ketika berhenti pas azan, itu buat mental supaya pas kita balik bisnis lagi, kita tetap ingat kalau rezeki itu datangnya dari Allah, bukan cuma hasil keringat kita sendiri. Karena kita berbisnis pun harus selalu mengingat Allah, seperti bagaimana ketika hendaknya ketika azan. Misalkan azan salat zuhur, ketika kita sedang berniaga, melakukan jual beli, maka hendaknya kita menghentikan jual beli tersebut dan kita langsung menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat zuhur. Sebagaimana ketika sholat Jumat, memang kita dianjurkan di dalam agama Islam itu untuk jual beli. Bahwasanya perniagaan itu sudah ada di zaman Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah juga melakukan perniagaan yang dimana dia menjual barang-barang yang dititipkan oleh Khadijah yang saat itu belum menjadi istrinya. Oleh karena itu ketika sholat waktunya adzan pas sholat Jumat, kita dianjurkan untuk meninggalkan semua yang kita jual belikan. Kita langsung menuju masjid untuk melakukan sholat Jumat. Dan ketika selesai sholat Jumat, kita dianjurkan lagi dan diperbolehkan untuk melakukan jual beli kembali. Karena kita hidup di dunia ini jangan hanya patok untuk mencari kenikmatan dunia. Memang ekonomi itu memang penting untuk kita, untuk makan. Siapa sih yang nggak mau uang banyak kan? Pasti butuh semua uang banyak pastinya. Nah, tapi kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, di mana kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Apabila kita mementingkan kehidupan dunia dan kita lalai terhadap kehidupan akhirat, maka kita akan terjerumus dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah al-jumu'ati fat'au ila dzikrillah wa darul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Fa'idza qudiyatus sholatu fa'tashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang apa demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dan di ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bersebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Pada ayat-ayat sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sifat buruk orang Yahudi yang hendaknya dihindari oleh kaum muslimin. Ini ayat di atas mengajak kaum beriman untuk bersegera memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, dapat ditambahkan bahwa orang-orang Yahudi mengabaikan hari Sabtu yang ditetapkan Allah untuk tidak melakukan aktivitas mengair. Jika mereka itu dikecam karena itu, kaum muslimin harus mengindahkan perintah Allah meninggalkan aneka aktivitas untuk beberapa saat pada hari Jumat. Karena kalau tidak, mereka akan mengalami kecaman dan nasib seperti orang-orang Yahudi yang telah mereka lakukan di masa yang lalu. Maka sebaiknya kita harus menghindari hal-hal yang seperti ini agar yang telah terjadi pada kaum Yahudi tidak lagi terjadi pada kaum yang akan datang atau kaum yang sekarang. Jadi intinya di Quran surat An-Nisa 29 bahwasannya kita nggak boleh nih kita mengambil harta di jalan yang batil, yaitu seperti merampas harta dari anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Itu juga tidak boleh ya Kak. Terus yang Quran surat Al-Baqarah 275 yang dimana kita itu nggak boleh melakukan riba karena Allah sangat tidak suka bangsanya umatnya melakukan perlakuan riba tersebut. Yang dimana itu diharapkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh melakukan riba tersebut ya Kak. Di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 berarti kita tidak boleh meninggalkan salat Jumat dan salat wajib lainnya ya Kak. Yang dimana hanya karena melakukan aktivitas jual beli dan lebih mementingkan dunia agar dapat beruntung di dunia maupun di akhirat, kita hendaknya harus lebih mementingkan salat terlebih dahulu ya. Keren banget nih penjelasan dari kalian berdua. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kalian di masa ini. Amin ya. Wah, nggak terasa ya. Kita udah 15 menit. Kita ngobrol. Makasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Tri. Terima kasih banget kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat ya. Makasih ya untuk Kak Tri yang udah dengerin. Semoga tugas kita lancar dan yang paling penting ilmunya kepake yang nyata dan dapat bermanfaat hingga akhirat. Wah, nggak kerasa ya. Kita sudah podcast berbincang-bincang selama 15 menit lebih. Terima kasih ya kepada Kak Tri Wahyuni atas ilmunya yang sangat berkah banget supaya bermanfaat bagi kita semua. Makasih juga buat sobat podcast yang sudah dengerin. Semoga tugas kuliah kita lancar dan yang paling penting ilmunya dipakai di dunia nyata maupun di akhirat. Dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Gadis Pratiwi dan rekan saya sebagai host yaitu Maidiana Antarina. Dan saya sebagai narasumber Tri Wahyuni pamit undur diri. Sampai jumpa di lain saat. bye-bye. Oke, sekian saja podcast yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.